Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Ilmi Sakir, Prodi Pendidikan Matematika kelas A dengan nomor induk mahasiswa A231210032. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ipteks dalam beragama, pluralisme dan toleransi, kebudayaan Islam, politik dalam Islam, dan moderasi beragama. Yang pertama adalah ipteks dalam Islam. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau sering kita sebut dengan ipteks adalah sesuatu yang seiring perkembangan zaman akan selalu berkembang dengan pesat secara terus-menerus. Di zaman modern saat ini, ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam kemajuan suatu bangsa, serta ilmu tersebut akan berpengaruh terhadap taraf ekonomi, sosial, dan intelektual seseorang. Islam sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam kehidupan umat manusia. Martabat manusia di samping ditentukan oleh peribadahannya kepada Allah, juga ditentukan oleh kemampuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah menyatakan bahwa orang yang berilmulah yang benar-benar takut kepada Allah. Ipteks dalam praktik mampu mengangkat harkat dan martabat manusia karena melalui ipteks, manusia mampu melakukan eksplorasi kekayaan alam yang disediakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu ipteks, nilai-nilai Islam tidak boleh diabaikan agar hasil yang diperoleh memberikan kemanfaatan sesuai dengan fitrah hidup manusia. Yang kedua adalah pluralisme dan toleransi. Pluralisme atau dalam bahasa Inggris yaitu pluralism terdiri dari dua kata yaitu plural, yaitu beragam, dan isme, yaitu paham, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Pluralisme juga dapat berarti kesediaan untuk menerima keberagaman, artinya untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, golongan, agama, adat, hingga pandangan hidup. Pluralisme mengimplikasikan pada tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, kebebasan berpikir, atau kebebasan mencari informasi, sehingga untuk mencapai pluralisme diperlukan adanya kematangan dari kepribadian seseorang atau sekelompok orang. Pluralisme agama didefinisikan sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga. Dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleran kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan sebagai bagian dari keberagaman atau pluralitas. Namun, anggapan bahwa semua agama adalah sama tidak dibenarkan atau tidak diperkenankan. Dengan kata lain, tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami atau Islam sembah adalah Tuhan yang kalian atau non-Muslim sembah. Maka dari itu, MUI menyatakan bahwa pluralisme dalam konteks yang tertera tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah toleransi. Toleransi atau toleran secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu,
baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Contoh sikap toleransi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut, yaitu tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga adalah kebudayaan Islam. Budaya atau kebudayaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan selalu ada dimanapun manusia itu berada. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia merupakan objek dan subjek dari kebudayaan, karena budaya merupakan bagian lingkungan yang diciptakan dan dialami oleh manusia tersebut. Kebudayaan diciptakan manusia bertujuan untuk dijadikan sebagai norma dan ungkapan seni yang diharapkan mampu memberi keteraturan hidup dan ketenangan bagi manusia itu sendiri, baik secara lahir maupun batin. Kebudayaan Islam pada dasarnya berpijak pada norma-norma atau syariat Islam itu sendiri. Setiap budaya sejatinya harus berpijak pada nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, Islam hadir bukan untuk menghilangkan budaya yang telah berkembang di tengah masyarakat, tapi meluruskan budaya yang menyimpang dari ajaran agama. Secara umum, sistem kebudayaan dibagi menjadi beberapa unsur, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup, sistem teknologi, sistem mata pencarian hidup, serta sistem religi kesenian. Yang keempat adalah politik dalam Islam. Secara etimologi kata, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan polis yang mempunyai arti kota dan negara. Kata polis tersebut berkembang menjadi kata lain seperti politis yang berarti warga negara dan politikus yang berarti warga negaraan. Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman dan beramal soleh dalam Al-Quran adalah, yaitu pertama, terwujudnya sebuah sistem politik. Yang kedua, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap. Dan yang ketiga, terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai dasar politik dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Yang kedua, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah. Yang ketiga, mentaati Allah dan Rasulullah dan ulil amr. Yang keempat, mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam. Yang kelima, mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Yang keenam, meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh, harus menepati janji dan jangan membatalkan sumpah. Yang kedelapan, mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa. Dan yang kesembilan, harus mengedarkan harta pada seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima adalah moderasi beragama. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Zainal Abidin juga menawarkan 4 langkah mengembangkan moderasi beragama untuk generasi milenial, yaitu yang pertama, manfaat perkembangan teknologi media sosial dalam menyebarluaskan moderasi beragama. Yang kedua, melibatkan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat. Yang ketiga, perlu ada ruang dialog yang memadai bagi generasi milenial baik di lembaga pendidikan, di rumah,
dan di masyarakat. Dan yang keempat, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lembaga pembinaan karakter yang positif. Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan atau al-adal. Contoh-contohnya yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak. Yang kedua, berpihak kepada kebenaran. Dan yang ketiga, sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Yang kedua, prinsip keseimbangan atau tawazun. Contohnya yaitu keseimbangan teologi, keseimbangan ritual keagamaan, dan keseimbangan moralitas dan budi pekerti. Prinsip-prinsip moderasi beragama dalam Islam yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keadilan atau al-adal. Contoh-contohnya yaitu sebagai berikut, yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau tawazun, yaitu keseimbangan teologi, keseimbangan ritual keagamaan, keseimbangan moralitas dan budi pekerti, dan keseimbangan proses tasyri atau pembentukan hukum. Yang ketiga adalah prinsip toleransi atau tasamuh. Pengertian toleran menurut bahasa dapat diartikan sebagai menghargai akan pendirian atau pendapat orang lain. Akan tetapi dalam konteks agama, walaupun berbicara tentang konsep moderasi, makna toleransi bukan berarti kita selalu membenarkan atau mengikuti cara pandang orang lain. Bahwa toleransi yang dimaksud adalah sebatas menghargai orang lain yang berbeda pandangan tentang sebuah keyakinan agama. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan terkait 5 materi tadi. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.